Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita melanjutkan mata kuliah kita, yaitu mengenai card fill. Card fill ini dapat mencatat seluruh informasi mengenai pelanggan, customer, pemasok, supplier, dan menetapkan pajak dan termin pembayaran dari pelanggan dan pemasok. Nah, untuk membuka card fill, kita buka aplikasi MyOp di Command Center, ada kita lihat, maka pilih card file, kemudian pilih card list. Nah, pertama kita masukkan adalah data pelanggan, yaitu customer. Nah, dari data pelanggan kita klik customer. Ya, di sini ini ada worker, ada customer, ada supplier, ada employee, dan ada personal. Ini semua akan kita buat kartu-kartunya atau dengan istilah card file. Nah, pertama kita coba dulu kita buat customer. Nah, untuk memasukkan data-data customer yang ada di tutorial atau ada di ini, maka kita klik new. Nah, di sini ada profile. Nah, profile ini harus kita isi dulu, yaitu tentang data-data customer. Ya, contohnya mungkin bisa kita lihat, misalnya PT Melati, maaf, kita buat aja besar semua, PT Melati, PT Melati, kemudian kita enter, kita tuliskan kodenya, kode customernya C001, kemudian kita masukkan alamatnya. Alamatnya Jalan Katamso nomor 12, Medan. Medan. Kemudian city, ini kita isi nama kota, misalnya Medan. Kemudian ini kita isi nama provinsi. Kemudian ini kita isi negara, country, Indonesia. Nah, kemudian kita isi nomor telepon. Kalau Medan 061, umpamanya kita isi nomor teleponnya 2222. Kemudian telepon kedua misalnya 061 3333. Kemudian nomor fax-nya 061 61 333334 semuanya. Kemudian emailnya kita isi. Nah, umpamanya Melati, maaf, kita buat Melati Gmail. Kemudian kontak personnya umpamanya Udin. Nah, Udin maksudnya. Nah, setelah ini jangan kita lakukan ini dulu ya. Jadi pastikan ini inactive card itu tidak diceklis atau dikosongkan. Nah, kemudian masuk card detail, ini adalah menyisipkan gambar. Kita klik 2 kali, kita pilih link, kita masukkan gambarnya. Kemudian kita pilih gambar, kita klik, nah kita okekan. Oke, masuk. Ini mungkin keterangan dari perusahaan itu sendiri, ya, keterangan-keterangan yang kita akan buat tentang perusahaan
atau pelanggan kita. Kemudian pilih selling detail. Ingat, selling detail ini adalah yang kita isi terlebih dahulu adalah payment history-nya. Nah, payment history kita tetapkan yaitu the outbound letter L. Kemudian ininya 10 sesuai dengan tabel. Kemudian ini kita isi tax kode PPN, pajak pertambahan nilai. Kemudian ini juga tax kode, ini adalah PPN untuk angkutan. Nah, kalau ada kita isi, kalau nggak ada maka kita bisa isi NT-nya. Nah, seperti itu. Kemudian diskon for early payment kita isi, yaitu sebesar misalnya 5% sesuai dengan ini. Nah, payment detailnya kita isi dengan cash atau cash. Nah, kenapa? Oke, baru kita okekan, maka akan tampil cut listnya di sini. Nah, untuk selanjutnya sama, kita lakukan, masukkan ada beberapa customer, kita klik new, kita buat namanya IT Excelasi, kemudian alamatnya kita enter, kita masukkan kodenya C002, kemudian kita masukkan alamat, misalnya Jalan Alat, nomor 12, Medan. Kemudian kita tulis kotanya Medan, ini ada Sumut. Kemudian ini negeri Indonesia, kita singkat aja. Nah, kode pos kodenya kalau ada kita isi misalnya 520 123. Kemudian jangan lupa nomor telepon 061 5555, kemudian berikut faxnya 061 55556, kemudian emailnya kita isi sesuai dengan apanya kalau ada. Kemudian kontak ininya seperti yang di awal. Kemudian credit cardnya kalau mau ada gambar kita masukkan gambar apa kira-kira. Oke, contohnya seperti ini. Kita klik. Nah, ini isi keterangan. Kemudian kita klik selling detailnya. Kita ini udah oke. Kita anggap di outbound after L. Kemudian ini kita isi sesuai dengan apa? Dengan syarat pembayarannya di tabel. Kemudian PPN kita isi 5%. Oke. Perhatikan. Nah, payment detail kita masukkan dulu case-nya, kemudian setelah itu baru kita oke. Nah, selanjutnya begitu juga yang lain ya, kita masukkan semua ya, yaitu PT sus pokoknya. Oke, kita enter kodenya C003, kemudian alamat Jalan Cinta Karya nomor 12 Medan. Kemudian kita masukkan kota Medan, ini provinsi Sumut, kemudian Indonesia. Nah, posnya kalau ada di nomor telepon kita masukkan 061 6666 666. Oke, maka selling baru kita masukkan pada detailnya.
Nah, mau kita masuk gambar silakan, kita langsung aja ke styling detail. Maka ini kita masukkan 10, ini ppn, ini kita masukkan 5. Kemudian payment detailnya kita tulis cash. Oke, kan. Setelah itu kita oke kan. Kemudian yang berikut keempat, PT Celebri maksudnya Celebritasos, kemudian enter, kodenya kita masukkan lagi, kemudian alamat, jalan Juanda nomor 32, Jalan Juanda, maaf saya tulis Jalan Juanda nomor 32 Medan. Nah, nomor 32 Medan. Kemudian ini kita tulis Medan, kota ini Sumut, provinsi ini negara Indonesia. Kemudian kita tulis telepon. Nah, untuk selanjutnya Anda bisa mengisikan sesuai dengan data-data pelanggan. Kemudian selain detail seperti yang tadi, menyisipkan gambar dan beri keterangan terhadap gambar itu. Kemudian selling detail. Nah, tetap kita ini kena sama 10, kemudian ini 5%. Nah, kemudian payment detail, cash. Oke, kemudian kita okekan. Nah, hasilnya akan seperti ini nanti. Ya, setelah dimasukkan semuanya data-data pelanggannya, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita masukkan data-data supplier. Nah, data-data supplier yang akan kita masukkan di sini sesuai dengan di tutorial data-data suppliernya. Maka kita pilih di supplier. Nah, sama seperti tadi, kita lakukan new, kita masukkan namanya sesuai data. Misalnya PT Gendis Putra. Gendis Putra, kemudian kita enter. bukan C, situ S, FV, V001. Kemudian kita tulis alamatnya, yaitu Jalan Jalan Bumi. Nah, Jalan Bumi nomor 32 Medan. Nah, kemudian kota Medan. Kemudian ini Sumut, provinsi. Kemudian ini negara Indonesia. Kemudian ini kode pos 32560. Contohnya ini hanya contoh. Kemudian isi nomor telepon 061. Kalau 061 Medan. Kemudian isi ini. Nah, kemudian kedua kalau ada diisikan, nomor faxnya kalau ada diisikan, email juga, websitenya, kemudian di kontak orangnya misalnya pen. Nah, kemudian sama yang tadi, isi customer kita isi nih, klik 2 kali kita masukkan gambar yang kita inginkan. Satu gambar perusahaan. Nah, kita okekan, dia akan masuk seperti ini. Oke, kita langsung ke buying detail. Nah, buying detail sama sesuai dengan syarat pembayaran, yaitu 2/10 umpamanya net 30. Nah, kita isi di sini. Kemudian ini kita ganti dengan 2. Nah, ya. Nah, 2. Kemudian, nah, file detailnya tidak perlu kita isi. Cukup sampai di sini aja. Sampai buying detail, lalu kita okekan. Nah, akan tampil seperti apa yang Anda lihat di layar. Kemudian
Berikut yaitu CV Jaya, CV Jaya, kemudian kode apanya 002, kemudian alamat kita tulis lagi alamatnya Jalan Laut nomor 23 Medan, pakai ini ya, 23 Medan, kemudian ini kota Medan, kemudian ini provinsi Sumut, kemudian ini isi Indonesia. Nah, postcode-nya kalau memang ada kita tulis, kemudian nomor teleponnya kita isikan ada berapa, kontak personnya siapa. Nah, kemudian kita seperti tadi ini juga memasukkan gambar ya, dan ini keterangan dari gambar itu atau profil dari gambar itu sendiri. Kemudian buying detail, nah kita buat di 10, ini kita isi 2 karena teks kode, karena pengisian kita sudah benar, sudah kita isi, maka dia akan tampil sendiri. Nah ya, jadi itu yang apakan. Oke, kita klik 2. Nah, langsung kita okekan. Nah, berikutnya yang ketiga, misalnya PT Kok. Nah, vendor ketiga yaitu ini alamat Jalan Air nomor 42, kemudian Medan. Biasa ini kita isi dengan kota Medan, state, provinsi ya, misalnya Sumut, kemudian negara, nah kemudian ikuti bos, kemudian telepon-telepon yang lain, kemudian card detailnya kita anggap seperti biasa, masukkan gambar, kemudian buying detail, karena itu adalah 2/10 net N30 atau net 30. Nah, kemudian ini tulis 2, okekan. Oke, nah akan tampil seperti ini, lihat di layar nampak. Kemudian yang keempat, PT Peng. Nah ya, nyaku vendor keempat, kemudian ini alamat Jalan Udara nomor 24 Medan, Sumut, Indonesia. Nah, kemudian ini dari profil sudah selesai, maka ini harus diisi nanti nomor-nomor apanya seperti yang di awal. Kemudian card detail, kalau kita mau masukkan gambar tadi klik 2 kali. Kemudian buying detail, nah ini kita ganti dengan 10, kemudian kita ganti dengan 2, karena pajak udah pas ya, udah masuk tes kodenya, maka kita okekan. Maka akan tampillah seperti ini ya, akan tampil seperti ini. Nah, kalau kita mau lihat masing-masing, nah ini ya, kemudian suppliernya ini all card, berarti ini dia yang kita inikan. Nah, setelah itu kita close ya, jangan dibiarkan, kita close. Nah, ini akan menyimpan sendiri. Berikutnya adalah kita tampilkan lagi seperti command centernya. Kita akan memasukkan saldo awal ya, artinya saldo awal, saldo tahun lalu atau periode yang lalu kita masukkan
ke periode yang berikutnya. Yang pertama, pilih setup, kemudian balance. Nah, pilih karena kita dimasukkan satu yang lalu, pilih dulu account opening balance, klik. Nah, akan tampil di sini. Biar saya ini kan biar agak panjang. Nah, ini nomor-nomor akunnya. Jika kita benar menaruh apakah dia detail atau apakah ini, maka nomor-nomor akunnya akan tampil. Tapi jika kita salah menaruhnya yang detail, kita jadi header. Jadi yang header tidak tampil di sini. Nah, yang nampak hanya yang detail aja. Oke, kita mulai masukkan datanya. Nah, di modul Anda bisa lihat itu kas itu adalah 2.500.000. Oke, kita enter. Ini terlalu banyak, kita buat lagi 2 juta. Nah, akan tampil seperti ini kasnya, tapi dengan syarat salah lagi ya, kita ulangi lagi. Oke, nah salah lagi ya, beberapa kali salah. 2.750 maksudnya 2.750. Nah, kas kecilnya 500. Jadi tidak perlu kita beri titik dalam pengisian. Nanti sistem akan melakukan ini sendiri. Bank Medan itu Bank Medan ada 30 juta. Artinya uang di Bank Medan itu ada 30 juta. Aduh, salah lagi ya. Oke, 30 juta uang Bank Permata, saldonya ada 25 juta. Kemudian ada kas belum disetor, ada kemudian piutang dagang. Piutang dagang ada 47.500.000. Kemudian kita masukkan lagi perlengkapan. Nah, perlengkapan 15 juta. Oke, kita masukkan lagi persediaan barang 166.380. Kemudian peralatan. Nah, kita lihat akun peralatan di sini. Ya, baik saya besarin biar lebih nampak. Ya, akun peralatan. Nah, di sini akun peralatan kita isi dengan jumlah peralatan adalah 25 juta. Kemudian akumulasi. Nah, akumulasi kita berikan tanda tanda minus karena dia pengurangan di dalam apa nanti ya 750. Nah, kemudian kendaraan 45 juta. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, akumulasi penyusutan kendaraan adalah 25 juta. Ingat, jangan lupa ngasih tanda minus. Oke. Nah, kemudian kita lanjut yang ada yaitu utang Bank Medan. Bank Medan 75 juta. Kemudian utang dagang. Nah, utang dagang 75 juta. Kemudian modal pemilik. Nah, kita lihat modal pemilik. Nah, modal pemilik. Nah, modal pemilik $50 juta. Oke, laba ditahan 24 juta 630.
6.30. Nah, kita lihat di sini, 6.30, bukan 8 ya, 24 juta 6.30. Nah, sudah terisi semua ya. Nah, apakah yang kita masukkan ini benar atau salah? Maka kita lihat dulu di sini amount left to be allocated. Nah, kita lihat yang di bawah ini, berarti jumlahnya 427.500. Nah, berarti ini nilainya harus 0. Ya, harus 0. Kalau tidak 0, berarti ini ada kesalahan kita dalam memasukkan data. Atau juga kesalahan kita di dalam melakukan linknya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kita amati dulu dari atas. 2.150.000, 500.000, 30 juta. Kemudian apa ini? Bank Permata 25 juta. Kemudian piutang dagang. Nah, di piutang dagang sih sebenarnya 47.500, tapi karena kita salah tulis ya. Nah, kita rubah, kita lihat apa yang terjadi nanti. Nah, berarti kesalahannya pada piutang. Nah, ini sengaja saya buat salah supaya kalian tahu jika ada sesuatu nanti ya, bagaimana kita mengontrolnya, mengetahui bahwa data yang kita masukkan ini benar. Maka kita lihat yang di bawah ini ya, allocate ini apakah dia 0 atau tidak. Nah, kalau kalian pernah belajar neraca saldo itu kan arus seimbang ya, jadi akan tampil seperti ini. Setelah itu kita okekan. Demikianlah mata kuliah kita mengenai cut fill dan memasukkan saldo awal perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua.